Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatus Salma Fitri, NIM 1952024 dari kelas Lab Audit E. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang berisikan pemeriksaan atau siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Soal yang pertama yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231 tercatat 2 kali. Sehingga di sini kita akan mencatat adjustment di daftar adjustment dengan jurnal penjualan sebesar 10 juta di debit, PPN keluaran sebesar 1 juta di debit, pada piutang usaha sebesar 11 juta di kredit dengan keterangan kesalahan pencatatan 2 kali pada PT Krakatau. Setelah itu kita ke sheet piutang usaha PT Krakatau di per ref ADJ 1, kreditnya sebesar 11 juta rupiah, per audit 31 Desember 2018 sebesar 22 juta rupiah. Di sini diperoleh 22 juta rupiah karena 33 juta rupiah dikurangi oleh 11 juta rupiah. Soal selanjutnya yaitu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126, terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta rupiah. Maka di sini akan dilakukan adjustment dengan jurnal piutang usaha sebesar 198 juta rupiah di debit pada penjualan, sebesar 180 juta rupiah di kredit, PPN keluaran sebesar 18 juta di kredit dengan keterangan kesalahan pencatatan pada PT Usaha Lancar. Selanjutnya kita akan ke sheet piutang usaha. Di PT Usaha Lancar di per ref ADJ 2 debit sebesar 198 juta rupiah, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu 588.989.140 rupiah. Soal yang selanjutnya, konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Untuk saldo di atas 10 juta rupiah dengan hasil sebagai berikut. 1. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Maka kita akan ke sheet konfirmasi piutang PT Krakatau. Hasil konfirmasinya yaitu NR. Penerimaan saldo setelah tanggal laporan posisi keuangan diperoleh sebesar 22 juta rupiah. 2. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93 juta rupiah 960.000 rupiah. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta rupiah. Maka hasil dari PT Merdeka, hasil konfirmasinya yaitu RD dengan perbedaan yang pertama 10 juta rupiah, sehingga penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar 103 juta rupiah. Yang ketiga, PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT Nuansa, hasil konfirmasinya yaitu NR, konfirmasi 1, 2-nya NR,
sehingga penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar 116.125.000 rupiah. Yang keempat, PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. PT Pelita hasil konfirmasi 1 yaitu NR, hasil konfirmasi 2 CB, sehingga penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar 10.357.227.600. Yang kelima, yaitu PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT Lestari. Hasil konfirmasi 1-2 PT Lestari yaitu NR. Penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar Rp36.750.000. Yang nomor 6, PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan Biro Bank Momon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. PT Rimba. Hasil konfirmasi 1 PT Rimba yaitu RD dengan perbedaan pertama 11 juta rupiah sehingga penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar 27.500.000 rupiah. Nomor 7, PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta rupiah dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Giro Bank Dini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar Rp1.500.000. Di sini kita akan ke sheet daftar ADJ dengan jurnal, kas, dan setara kas sebesar Rp1.500.000 pada piutang usaha sebesar Rp1.500.000 dengan keterangan pelunasan dari PT Wahana. Selanjutnya kita akan ke piutang usaha PT Wahana, ke pair ref ADJ 3 di kredit sebesar Rp1.500.000 sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp150 juta. Selanjutnya yaitu PT Weni tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Kita ke sheet konfirmasi piutang PT Weni. Hasil konfirmasi 1 dan 2 PT Weni yaitu NR. Sehingga penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar Rp132 juta. Nomor 9, PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019.
Kita ke sheet daftar ADJ dengan jurnal penjualan sebesar 20 juta rupiah di debit, PPN keluaran sebesar 2 juta di debit pada piutang usaha, sebesar 22 juta di kredit dengan keterangan pembatalan pengiriman barang pada PT Sejahtera. Kita ke sheet piutang usaha ke ADJ 4 PT Sejahtera. Ref ADJ 4 kredit 22 juta rupiah sehingga saldo beraudit 31 Desember 2018 yaitu 85.871.500 rupiah. Selanjutnya kita ke sheet konfirmasi piutang. Hasil konfirmasi PT Sejahtera yang pertama yaitu RD dengan perbedaan 22 juta rupiah sehingga penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar 85.871.500 rupiah. Kita lalu ke sheet penjualan. Di sini selanjutnya nomor 10 PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Usaha Lancar. Maka hasil konfirmasi PT Usaha Lancar 1 dan 2 yaitu NR. Penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar 368.989.140 rupiah. Selanjutnya nomor 11 PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta rupiah dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Sheet konfirmasi piutang PT Zebra Pratama. Hasil konfirmasi PT Zebra Pratama yang pertama yaitu RD dengan perbedaan 15 juta rupiah. Nomor 12 PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000 rupiah. Kita ke daftar ADJ dengan jurnal kas dan setara kas sebesar 400.000 rupiah di debit pada piutang usaha 400.000 rupiah di kredit dengan keterangan pencatat pelunasan piutang dari PT Zeira. Selanjutnya kita ke sheet piutang usaha ke ADJ ke PT Zeira, Ref ADJ 5 kredit 400.000 sehingga saldo audit 31 Desember 2018 yaitu 158.600.000 rupiah. Selanjutnya nomor 13 yaitu PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan tersebut sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Kita ke sheet daftar ADJ dengan jurnal
penyisihan piutang tak tertagih di debit 11 juta rupiah pada piutang usaha di kredit sebesar 11 juta rupiah dengan keterangan PT Orientasi Pilot. Kita ke sheet piutang usaha PT Orientasi per Ref ADJ 6 di kredit 11 juta rupiah, saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya nomor 14 yaitu PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah ditabur oleh salesman. Kita ke sheet daftar ADJ. Kita melakukan adjustment dengan jurnal penyisian piutang tak tertagih sebesar 15 juta rupiah di debit pada piutang usaha 15 juta rupiah di kredit dengan keterangan penggelapan uang yang berasal dari PT Tempo oleh salesman. Selanjutnya kita ke piutang usaha PT Tempo TRF ADJ 7 di kredit 15 juta rupiah sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu 0. Nomor 15, Forbes Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20 juta USD, 20.000 USD dengan jawaban setuju. Kita ke sheet konfirmasi piutang Forbes. Hasil konfirmasinya yaitu CB. Kita ke daftar ADJ forum jurnal piutang usaha sebesar 210 juta rupiah pada laba atas valuta asing 210 juta rupiah di kredit dengan keterangan penyesuaian kurs pada PT Forbes Inc. USA. Selanjutnya, Royal Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019. Sebelumnya kita ke piutang usaha terlebih dahulu. Di sini per ADJ 8 debit sebesar 210 juta rupiah sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu 300 juta rupiah. Selanjutnya nomor 16, Royal Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar $40.000 dengan jawaban setuju. Kita ke daftar ADJ dengan jurnal piutang usaha sebesar 418 juta rupiah di debit pada laba valuta asing 418 juta rupiah di kredit dengan keterangan penyesuaian kurs pada PT Royal Inc. USA. Selanjutnya kita ke piutang usaha PT ini TERRAF ADJ 9 debit 418 juta rupiah sehingga saldo beraudit 31 Desember 2018 yaitu 600 juta rupiah sehingga diperoleh keseluruhan saldo beraudit 31 Desember 2018 yaitu 12.773.240 rupiah.
Selanjutnya, prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, yaitu sebagai berikut. Sebelumnya kita akan ke sheet sebelah. Tanggal pengiriman konfirmasi. Saldo menurut konfirmasi CB yaitu 2. Ini ada 2 CB. Jumlahnya yaitu Rp272.000. Persentase tahun berjalan sebesar 2,27%. Lalu selanjutnya selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi RD. Sebanyaknya ada 7. Di sini ada RD 7. Jumlahnya Rp595.952.500. Persentase tahun berjalan yaitu 4,98%. Selisih dengan pembuktian klien 0, kembali melalui pos 0, tidak kembali atau NR, not replay. Jumlah konfirmasi sebanyak 7. Jumlahnya yaitu 11.099.141.740.000 dengan persentase tahun berjalan 92,75%. Sehingga total yang dikirim yaitu 16. Dengan jumlah 11.967.967.073.240 rupiah. Persentase tahun berjalan 100. Total piutang usaha jumlahnya 11.990.973.240 rupiah. Sehingga diperoleh presentasi konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha itu 99,80%. Selanjutnya kita ke sheet yang bawah tanggal pengiriman konfirmasi. Saldo menurut konfirmasi CB ada 1. Persentase jumlahnya 10.357.027.600 rupiah. Persentase tahun berjalan 93,31%. Selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi RD 0, selisih dengan catatan klien 0, kembali melalui pos 0, tidak kembali atau not replace sebanyak 6. Jumlahnya 742.114.140 rupiah. Presentasi tahun berjalan 6,69%. Total yang dikirim jumlahnya ada 7, sehingga diperoleh 11.099.141.740 rupiah. Persentase tahun berjalan 100%. Total piutang usaha jumlahnya 11.990.973.240 rupiah. Persentase tahun berjalan keseluruhan 92,56%. Di sini dilakukan adjustment 1 dan 2 di kredit jika debit sebesar 30 juta. Di sini pada penjualan kita dapat adjustment penyesuaian. Di
adjustment 1 dan 4 dikredit 30 juta, di AJJ 2 ref kredit 180 juta rupiah, sehingga per audit diperoleh jumlah 42 miliar 862 juta 87 ribu rupiah. Retur penjualan sebesar 125 juta 253 ribu. Ini dikurangi sehingga totalnya 42 miliar 736 juta 834 ribu rupiah. Di sini di surat jalan faktur penjualan pada tanggal 26 Desember 2018 nomor 29 PT Zeira jumlah 144 juta 181.818 rupiah. Surat jalan yang kedua oleh PT Forbach Inc. sebesar 90 juta rupiah. Yang ketiga PT Krakatau 10 juta rupiah, Royal Inc 182 juta rupiah, PT Sejahtera 20 juta rupiah, PT Pelita 90 juta 991 rupiah, PT Nusantara 181 juta 818 182 rupiah. PT Zebra 45 juta 454.555 rupiah, PT Sejahtera 68 juta 181.818, PT Rimba 31 juta 818.182 rupiah. Di sini jumlahnya itu dikali 10% karena adanya PPN. Yang terakhir yaitu uji transaksi penjualan dan piutang. Di sini PT Zegira memiliki jumlah 145 juta 181.818. Di sini bukti pendukung, otorisasi, footing, buku penjualan, kartu piutang, buku besar ada semua sehingga dicetak. Yang kedua Forbach Inc jumlah 90 juta rupiah. Bukti pendukung, otorisasi, footing, buku penjualan, kartu piutang, buku besar lengkap sehingga dicentang. PT Krakatau jumlahnya 10 juta rupiah. Bukti pendukung, otorisasi, footing, buku penjualan, kartu piutang, buku besar dicentang juga. Royal Inc jumlah 180 juta rupiah. Bukti pendukung, otorisasi, footing, buku penjualan, kartu piutang, buku besar dicentang semua karena lengkap. Yang terakhir yaitu PT Sejahtera jumlah 20 juta rupiah, bukti pendukung, otorisasi, footing, buku penjualan, kartu piutang, buku besar dicentang karena berkas. Di sini juga ada daftar kelas. Keterangannya berdasarkan konfirmasi yang dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari untuk saldo di atas 10 juta. Akunnya piutang PT Zebra di debit 15 juta rupiah. Piutang PT Lestari di kredit sebesar 15 juta rupiah. Mungkin sekian dari saya. Bila ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.